Al-Quran wa hifdhuhu, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Al-Quranu afdhalul zikri. Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdol, zikir yang paling tinggi tingkatannya. Jadi ada zikir-zikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Itu semuanya zikir-zikir. Zikir yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi tingkatannya adalah qiraatul Quran. Karena di dalam Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Jadi kebaikan yang kita lakukan paling sedikit itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 10 kali lipat. Seperti di antara membaca Al-Quran, satu huruf itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Apalagi kalau kalian membaca satu juz atau menghafal atau menghatamkan Al-Quran misalnya. Tentunya di situ banyak pahala yang kita dapatkan dari bacaan-bacaan tersebut. Bahkan nanti di dalam hadis sahih ya disampaikan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia ini, maka nanti di akhirat dia akan dicari Al-Quran dan akan diberikan pertolongan. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, suruh baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mencari siapa saja yang dulu ketika di dunia yang membacanya, yang sering mentadabbur membaca tilawatul Quran. Maka nanti di akhirat dia akan dicari oleh Al-Quran dan akan diberikan pertolongan. Di akhirat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada seorang pun. Tapi ada syafaat pertolongan yang disampaikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Atau juga di antara yang bisa memberikan pertolongan adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran kita. Ya, kita mempunyai 5 kewajiban kepada Al-Quran. Kewajiban kita yang pertama kepada Al-Quran adalah membacanya dengan benar sesuai dengan tajwid. Membaca Al-Quran harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya maka berdosa kita. Makanya kita belajar tajwid supaya benar bacaannya. Bagaimana caranya ini dibacanya? Apakah ini ikhfa, izhar, idgham dan yang lain-lain. Ya, membacanya dengan benar. Kemudian apa? Setelah membacanya dengan benar, sebelumnya kita sebelum membacanya kita mengimani dulu. Mengimani bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya, kalamullahi al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ad-dinul Islami itu. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Nah, jadi meyakini Al-Quran, membacanya dengan benar. Kemudian kalau sudah dibaca bagaimana? Dipahami. Maksudnya apa yang kita baca ini dalam Al-Quran ini? Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi juga dipahami. Kalau sudah dipahami bagaimana? Diamalkan. Kalau sudah diamalkan, baru disyiarkan, diajarkan kepada orang lain. Ini kewajiban kita kepada Al-Quran. Jadi mengimaninya, membacanya dengan benar, mentadaburi maknanya, memahami ayat-ayatnya, kemudian apa? Mengamalkannya, kemudian mensyiarkannya, mengajarkannya. Itu kewajiban kita kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kalamullah, zikir yang paling tinggi, afdhul zikri. Jadi zikir yang paling utama. Al-Qur'anu afdalu min sairi zikri. Al-Quran afdal min sairi zikri. Al-Quran adalah sesuatu zikir yang paling tinggi di antara zikir-zikir yang lain. Liqauli sallallahu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdhal ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'ilil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, firman Allah menyampaikan, man syaghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdhal ma u'tiyas sa'ilin. Kata Allah, orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, wa zikri, dan juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma udiyas sa'ilin, maka dia akan diberikan apa? Diberikan apa yang diberikan yang paling baik kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ada orang yang meminta kepada Allah. Nah, orang yang membaca Al-Quran ini, dia walaupun tidak meminta kepada Allah, tapi dia akan diberikan permintaan yang paling baik yang diberikan kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan diberikan yang terbaik di antara apa yang paling baik yang diminta oleh orang yang berdoa. Ya. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sayyidil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Nah, keunggulan kalamullah Al-Qur'an ini ala sayyidil kalam dibanding dengan kalam-kalam yang lain sebagaimana afdalnya, ya, unggulnya Allah atas makhluk-makhluknya. Jadi Al-Quran ini bukan sembarangan. Maka cara memegangnya juga ada aturannya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan untuk menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Ya, maka dalam fikih itu ada aturan-aturannya. Orang yang sedang haid, yang sedang junub, yang tidak punya wudhu, itu tidak boleh memegang Al-Quran. Kenapa? Karena kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-ishtighalu bil ma'thur min adz-dzikri fi mahallih. Lakin al-ishtighalu bil ma'thuri min adz-dzikri fi mahalli ka adbari sholawati afdal min al-ishtighali bi tilawatil Qur'an fi dzalikal mahalla. Tapi ada pengecualian. Walaupun Al-Qur'an itu zikir yang paling tinggi, walaupun Al-Qur'an itu zikir yang paling afdal dibanding dengan zikir-zikir yang lain, tapi ada satu waktu di mana Al-Qur'an ini tidak diutamakan daripada sesuatu itu. Yaitu apa? Zikir setelah sholat. Ini lebih afdol daripada kita membaca Al-Quran. Jadi walaupun Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdol, tetapi setelah selesai sholat, yang afdol itu adalah untuk membaca zikir-zikir sebagaimana yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang biasa kita baca habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wadz-dzunub. Kita istighfar kepada Allah. Kenapa habis sholat kau baca istighfar? Karena sholat kita ini banyak kekurangannya, banyak tidak khusyuknya. Maka kita beristighfar, ya Allah mohon ampun ya Allah, sholat saya tidak bisa khusyuk, mohon diampuni ya Allah. Ya, kemudian setelah baca istighfar, baca apa lagi? Tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali. Kemudian baca lagi, ada juga riwayat Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, dibaca 7 kali. Ya, ini yang sering saya ingatkan, saya sampaikan, orang yang membaca doa Allahumma ajirna minan nar setelah sholat, kalau dalam hadisnya itu setelah sholat maghrib. Tapi kalau kita baca setiap sholat juga lebih bagus. Ya, membaca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Maka orang yang berdoa seperti ini setelah sholat, maka neraka berdoa kepada Allah supaya orang yang baca tadi tidak sampai atau jangan sampai masuk neraka. Jadi kalau kalian baca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar, maka neraka itu berdoa, ya Allah tolong selamatkan, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar, dibacanya sab'a marratin 7 kali. Kalau dalam hadis kitab Al-Azkar, Imam Nawawi itu menyampaikan dibacanya ba'dal maghrib sab'a marratin, membacanya 7 kali habis sholat maghrib. Tapi kalau saya biasanya saya baca setiap habis sholat 5 waktu, ya, karena doa itu adalah permintaan kepada Allah, dan saya minta, kami semuanya minta supaya diselamatkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Itu semuanya zikir-zikir itu dibaca habis sholat itu lebih afdal daripada habis sholat langsung kita baca Al-Quran. Ya, dalam penjelasan dalam masalah fikih. Ya, jadi secara umum memang Al-Quran itu lebih utama dibaca. Tapi ketika selesai sholat itu afdolnya membaca zikir-zikir tadi
dibanding kita membaca Al-Qur'anul Karim. Karena zikir-zikir tadi itu adalah satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang ada riwayatnya. Bahkan saya baca di dalam sebuah kitab satu kesempatan Sayyidina Umar marah karena apa? Gara-gara ada orang habis sholat fardu salam, kemudian dia berdiri tidak baca zikir. Sayyidina Umar marah. Ya, dimarah suruh duduk. Kamu duduk dulu. Kamu ini gak punya adab, gak punya sopan santun kepada Allah. Habis sholat itu sebaiknya kamu zikir dulu, istighfar dulu, baca tahlil dulu, baca tasbih dulu, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar. Karena apa? Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang takabur, orang yang sombong. Ya, jadi kalau kalian gak mau berdoa kepada Allah itu berarti kalian itu sombong. Kalian gak butuh Allah. Seakan-akan orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalian mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah lebih senang kalau kita minta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan minta sama Allah apa yang kalian inginkan. Nah, ini saya kasih tahu ada amalan yang dibaca ketika sambil kalian menunggu waktu qomat. Jadi habis azan, kemudian sholat qobliyah, sambil menunggu waktu qomat itu kalian memperbanyak doa ini. Membaca doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Atau kalian kalau mau berjamaah di dalam doa itu disampaikan mencakup orang-orang yang kalian sayangi supaya masuk doa itu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ulang-ulang baca doa ini ya ketika sambil menunggu waktu qomat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allah bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doanya pendek tapi isinya luar biasa. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta kepadamu ya Allah. Apa yang kami minta? Al-afwa, pengampunan, supaya dosa-dosa kami semuanya Engkau ampuni ya Allah. Kita ini banyak dosanya. Seandainya dosa kita ini diperlihatkan oleh Allah, barangkali kita malu keluar rumah. Karena isinya dosa semuanya. Jadi kenapa kalian pede? Karena gak kelihatan dosanya. Kalau seandainya aib dosa diperlihatkan, kita malu keluar rumah. Ya, ada dosa yang dari mata, ada dosa yang dari tangan, dosa dari kaki, dosa dari lisan, dosa dari pendengaran. Semuanya berpotensi untuk berbuat dosa. Makanya kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inna nas'alukal afwa, pengampunan, ya Allah kami minta Engkau supaya mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wal afiyah. Nah, afiyah ini itu artinya luas. Cakupannya luas artinya. Apa maksudnya? Al afiyah itu apa? Afiyah itu bukan hanya kesehatan, tapi juga kecukupan rizki. Sehat badannya, kecukupan kebutuhannya, kemudian diselamatkan hidupnya, bukan cuma dia tapi juga keluarganya. Itu al-afiyah. Jadi afiyah itu artinya itu cakupannya apa namanya? Cukup luas. Ya, banyak sekali. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya, ketika di dunia ini, terlebih lagi ketika di akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nanti amalkan, ya. Apakah dibacanya sambil menunggu waktu qomat saja? Silakan di luar waktu itu juga silakan kalian baca. Karena doa itu semuanya baik. Ya, doa itu semuanya baik, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling afdol, tetapi habis sholat afdolnya itu adalah membaca zikir. Sebagaimana zikir-zikir yang sudah warid, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi itu istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, takbir,
Nah, habis setelah itu semuanya ditutup ya. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa? Baca doa minta sama Allah. Ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, selesai doa baru silakan untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Itu dulu yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, marah, dan itu dibetulkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada orang habis sholat langsung berdiri, nggak zikir, nggak doa, langsung sholat ba'diyah. Dimarahin sama Sayyidina Umar, suruh duduk dulu. Kamu duduk dulu, zikir dulu, doa dulu, baru kamu sholat ba'diyah. Apalagi yang habis sholat nggak ba'diyah langsung keluar masjid. Ya, jadi ba'diyah qobliyah ini penting. Kenapa? Karena itu nanti yang bisa menambal kekurangan dari sholat-sholat yang pernah kita lakukan ketika di dunia ini.